Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa kita udah ada di hari Minggu ya Kak. Iya Kak. Kalau Kak Tata gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa dong Kak. Kalau Kak Karis gimana? Pastinya luar biasa. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah pasti kabarnya juga luar biasa. Nah, sebelum kita mau ibadah, Kakak ajak untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang minggu ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, Tuhan kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Kak Karis, Iya, Karis Kak. percaya nggak kalau kita punya Allah yang besar? Percaya dong Kak. Kalau gitu, ayo kita nyanyiin pujian ini. Yuk Kak. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke, karena kita punya Allah yang besar, pasti di mata Tuhan kita orang yang spesial ya Kak. Iya dong Kak. Karena Tuhan yang membuat kita spesial. Yuk Kak. Yuk adik-adik jangan lupa gerakannya ya. Lebih semangat lagi kita katakan. I know that I'm special. I know because God always makes me special. Because of His great love, I know that I'm special. I know because God always makes me special. Because of His great love, joy, 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 joy. Jump, 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 jump. Clap, 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 clap my hands. Because I am special, I know that I'm special. I know because God always makes me special. Because of His great love, I know that I'm special. I know because God always makes me special. Because of His great love, joy, 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 joy. Jump, 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 jump. Clap, 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 clap my hands. Because I am special. Joy, 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 joy. Jump, 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 jump. Clap, 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 clap my hands. Because I am special. Because I am special. Because I am special. Kalau Tuhan yang nyiptain kita, berarti Tuhan ada di sekitar kita kan? Iya dong Kak. Kalau gitu ayo kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ayo Kak. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya.
mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, buat adik-adik yang percaya kalau Tuhan gak pernah gagal, kakak ajak untuk kita angkat tangan dan kita nyanyikan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekarang kita angkat kedua tangan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati Haleluya. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang besar. Bahkan kami bersyukur punya Allah yang gak pernah gagal buat kami, Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang berikan kami hati yang mau siap untuk ditaburi firman-Mu. Bahkan Kau berikan kami telinga yang mau mendengar. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih di hari Minggu ketiga bulan Februari. Gimana kabar adik-adik di rumah? Kak Uli yakin dan percaya adik-adik masih dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Oh iya, Kak Uli hari ini nggak sendiri nih. Kak Uli ditemenin oleh Lala. Halo Lala. Oke Lala, apa kabarnya nih Lala? Sehat Kak? Baju Lala bagus nggak Kak? Wah, bagus banget dong. Oh iya nih La, hari ini Kak Uli mau cerita nih, tapi ceritanya masih berlanjut nih dari minggu pertama, minggu kedua. Nah, hari ini masih lanjutan cerita minggu pertama dan kedua. Kira-kira nih ya, Lala masih inget gak cerita tentang siapa ya? Kayaknya Lala inget Kak Uli. Ingat Lala? Inget. Bentar La. Kak Uli mau tanya dulu, adik-adik di rumah inget gak cerita tentang apa? Atau tentang siapa?
Iya, bener banget. Wah, hebat-hebat nih. Lala hebat, adik-adik di rumah juga hebat. Ya, yaitu tentang Yusuf. Wah, masih berlanjut Kak Uli. Iya dong, hari ini masih berlanjut. Nah, hari ini judul firmannya adalah I will trust in God. Nah, adik-adik boleh catat ya. Hari ini temanya adalah I will trust in God. Artinya adalah aku mau percaya kepada Tuhan. Adik-adik siap dengerin? Lala siap? Siap Kak Uli. Oke deh. Kak Uli, tapi Lala mau tanya, Apalah? boleh kan? Boleh banget lah. Kak Apalah? Uli, percaya itu apa sih? Oh iya, sebelum Kak Uli bahas lebih lagi nih, untung Lala tanya, jadi Kak Uli mau jelasin dulu ke adik-adik. Nah, percaya, arti kata percaya nih adik-adik boleh catat ya. Percaya itu mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata dan akan terjadi. Gitulah. Iya. Jadi percaya itu yakin ya Kak Uli. Iyalah, percaya itu yakin. Kenapa sih Kak Uli? Kenapa Yusuf itu mau dan mudah banget buat percaya? Iya, jadi ginilah. Yusuf itu, kehidupan Yusuf itu, dia sangat percaya sama Tuhan. Karena Yusuf itu dekat dengan Tuhan. Lala mau tahu ceritanya? Nah, Mau. Kak Uli lanjutin ya. Nah, Yusuf itu punya hubungan sama Tuhan. Gak mudah loh. Waktu kita percaya sama orang atau sama orang yang gak kita kenal, tiba-tiba kita cerita, ya enggak lah. Iya, betul. Nah, tapi Yusuf itu kenal sama Tuhan. Yusuf itu percaya sama Tuhan karena dia punya hubungan sama Tuhan. Nah, misalnya nih, Lala ngalamin masalah. Lala tapi nggak kenal Kak Uli. Kira-kira Lala bakal cerita ke Kak Uli nggak ya? Kayaknya Lala bakal berpikir deh Kak Uli. Kalau mau cerita ke Kak Uli. Nah iya, kalau kita nggak kenal nggak mungkin kita cerita atau nggak mungkin kita percaya. Di kehidupan Yusuf yang minggu pertama, minggu kedua udah terjadi, pasti adik-adik tahu ceritanya. Nah, karena apa? Yusuf dekat sama Tuhan. Kau lanjutin ya ceritanya. Waktu itu gini, Yusuf diperlakukan gak adil sama kakak-kakaknya, ya enggak? Karena dia anak yang paling disayang oleh ayahnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Minggu lalu cerita apa? Dia diapain? Masukin ke dalam sumur kering. Terus dia dijual. Jadi apa? Budak di Mesir. Nah, jadi budak itu enak gak? Yang kemarin Kak Titin cerita. Gak enak. Capek Kak Uli. Iya capek. Jadi budak itu gak enak. Jadi budak itu gak bebas. Jadi budak itu pokoknya gak nyaman. Dia harus bekerja. Terus bekerja. Dan apapun yang tuannya suruh dia harus lakukan. Nah tapi lah kalau mau kasih tahu, Yusuf itu gak marah sama Tuhan. Yusuf gak marah sama keadaan. Waktu di penjara apa yang terjadi lah? Yusuf tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga dia dapat kepercayaan juga dalam penjara. Nah itu gak mudah lah waktu Yusuf melalui semuanya. Itu gak mudah, tapi apa? Ada satu hal yang kita harus tahu dari kehidupan Yusuf. Yaitu Yusuf tetap percaya sama Tuhan. Yusuf tetap percaya akan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Bahwa apa yang terjadi itu semua dalam kehendaknya Tuhan lah. Nah karena apa tadi? Karena Yusuf itu dekat sama Tuhan. Wah. Nah lagi lah waktu di penjara juga Yusuf gak mikirin dirinya sendiri loh. Dia masih memperhatikan orang-orang yang di penjara. Dia masih memperhatikan orang lain lah. Bahkan sampai suatu, singkat ceritanya gini, waktu Raja Fir'aun, waktu Fir'aun itu bermimpi, Yusuf menafsirkan mimpinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata mimpinya itu bener loh lah. Wah keren kan lah. Dan apa yang terjadi? Yusuf itu jadi orang kepercayaan di
Fir'aun di istananya Fir'aun, di kerajaannya Fir'aun. Nah, nggak mudah jadi orang yang berkuasa, ya nggak? Coba kalau dia waktu itu dia nggak percaya sama Tuhan, dia marah-marah, menyalahkan keadaan, dia nggak mau berproses, apa yang terjadi lah? Gagal Kak Uli. Iya, Yusuf akan gagal dan tidak akan melihat apa yang terjadi, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Itulah. Iya ya. Lala sekarang udah ngerti nih Kak Uli. Mm-mm. Wah keren banget si Yusuf itu ya Kak Uli. Tentunya lah. Jadi ngerti nih. Mm-mm. Berarti kita harus kenal dulu sama orang dan pribadi yang kita percaya ya Kak Uli. Bener lah. Terus habis itu Yusuf deket sama Tuhan. Mm-mm. Sehingga dia mengikuti proses yang Tuhan kasih kan Kak Uli, betul nggak? Betul banget lah. Nah nih, sama seperti nih, liatin Kak Uli lah. Kak Uli punya 2 jus ini nih ya. Yang satu adalah jus yang udah jadi. Nah, jus kemasan. Yang satu nih kita harus bikin dulu dari apa? Dari buahnya. Dari buahnya kita harus potong-potong, harus cuci, harus di blender dulu. Nah nih, Kak Uli mau tanya. Kira-kira Lala dari 2 pilihan ini Lala pilih yang mana nih? Kalau dari enaknya Mm-mm. pasti yang fresh dong Kak Uli, yang dipotong-potong, dicuci, dikasih air. Yang ini Kak Uli yang ada di blender. Yang ini ya? Iya pasti Kak Uli. Bener banget lah. Nah nih Kak Uli kasih tahu nih lah. Yang Lala pilih itu adalah benar. Lala pilih jus yang udah di blender, yang jus yang dibikin dari buah asli, enggak yang kemasan kayak gini. Memang lebih cepet sih, tapi apa? Tapi enggak seenak jus yang dibikin dari buahnya langsung lah. Nah nih bahkan jus yang dalam kemasan ini nih lah banyak pengawetnya. Kalau kita minum terus-terusan kira-kira sehat enggak? Enggak Kak Uli. Enggak dong. Nah itulah. Artinya apalah? Seperti itulah jika kita menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan enggak cepet dalam kehidupan Yusuf ya enggak? Iya. Enggak seperti jus yang tadi yang instan, yang cepet, yang tinggal diminum. Enggak. Tapi apa? Harus berproses dulu. Yusuf harus melalui prosesnya yang sangat enggak enak. Tapi apa ketika kita lihat hasilnya sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ya enggak lah. Lala mau milih yang instan apa Lala mau milih yang berproses dulu? Lala pilih berproses dulu Kak Uli. Kayak Yusuf Kak Uli. Iya benar banget, kita harus berproses dulu lah. Kak Uli, Kak Uli. Iya Lala mau tanya nih. Mm-mm. Dari tadi Lala lagi mikir nih Kak Uli. Apalah? Satu lagi, Mm-mm. cara deket sama Tuhannya gimana ya? Nah. Yusuf itu Kak Uli. Mm-mm. Nah, adik-adik pengen tahu nggak cara kita dekat sama Tuhan? Lala pengen tahu? Gampang banget lah. Lala ajak Tuhan ngobrol. Nah, lewat apa? Lewat doa, lewat pujian, lewat ibadah. Kita harus mencari Tuhan lah, kita harus datang sama Tuhan, kita harus kenal sama Tuhan. Gitulah caranya, gampang banget lah. Kalau Kak Uli sama Lala kan pengen jadi akrab, kita harus ngobrol ya enggak lah. Masa tiba-tiba kita nggak ketemu, Lala nggak datang, kita nggak Iya. ketemu, Kak Nggak Uli kenal. bisa akrab? Nggak bisa, nggak kenal juga. Jadi apa, adik-adik, kalau adik-adik pengen dekat sama Tuhan, hidup adik-adik harus apa? Berdoa. Baca firman setiap hari, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Nah adik-adik harus lakukan itu ya. Wah Kak Uli. Iyalah. Lala nih jadi tahu sekarang. Dan Lala mau belajar dari Yusuf loh Kak Uli. Iya benar banget Soalnya lah. gini Kak Uli, Yusuf percaya sama Tuhan kok jadi keren ya. Iyalah, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita mau belajar percaya sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau kenal sama Tuhan, bahkan gini, kita mau ikut proses yang Tuhan kasih, hal-hal yang Tuhan lalui dalam hidup kita, nggak instan, nggak cepat, tapi apa? Ketika kita melaluinya dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat berkatnya lah. Asik Kak Uli. Jangan cuma mau berkatnya doang, tapi prosesnya nggak mau ya lah. Iya betul Kak Uli. Nah,
Walaupun sulit ya Kak Uli. Bener banget lah. Kak Uli mau kasih tahu ke adik-adik yang di rumah. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi gini, adik-adik harus percaya sama Tuhan sepenuhnya bahwa Tuhan itu nggak pernah gagal dalam kehidupan adik-adik. Tuhan itu membuat segala sesuatunya indah dalam kehidupan adik-adik. Jadi apa yang harus adik-adik lakukan? Yang harus adik-adik lakukan adalah tetap percaya sama Tuhan, kenal Tuhan, datang sama Tuhan, temui Tuhan lewat apa? Lewat doa adik-adik, lewat pujian adik-adik, rajin baca firman, memuji, menyembah Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh. Itulah yang Kak Uli mau sampaikan buat Lala dan buat adik-adik di rumah. Wah, Lala sungguh-sungguh mau belajar nih Kak Uli. Sip kalau gitu. Nah lah kita membuka ayat hafalan dulu ya. Ada di Ayub 42 ayat 2. Bunyinya gini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kuncinya apalah? Kita harus Percaya sama Tuhan Yesus. Nah itu dia. Adik-adik siap melakukannya? Siap. Lala siap? Siap Kak Uli. Nah yuk Kak Uli ajak untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk kami tetap percaya sama Tuhan. Seperti Yusuf tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf diberkati. Kami juga mau belajar Tuhan untuk kami mengandalkan Tuhan dan untuk kami percaya sama Tuhan. Ajar kami untuk dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, datang sama Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk mama papa kami. Tuhan yang memberkati kehidupan mama papa kami. Tuhan yang berikan hikmat, ajar mama papa kami untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, sehingga mereka dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, untuk Opa Ruby, untuk Oma Ruby, Kak Rani, Kak Simpson, Kak Gun dan Kak Weni. Tuhan yang memberkati kehidupannya. Bahkan Tuhan pakai kehidupan pemimpin kami lebih dan lebih lagi untuk memberkati generasi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kami katakan shalom untuk Indonesia, shalom untuk kota Purwokerto. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas kota dan bangsa kami. Kami percaya segala hal yang terjadi di kota dan bangsa kami itu semua dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, tadi adik-adik udah dengerin firman ya. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Nah, sekarang kita mau dengerin pengumuman. Apa aja tuh Kak? Di hari Jumat ada Cool Kids jam 5 sore lewat Zoom meeting ya. Buat linknya bisa minta kakak wali kelas. Dan yang kedua, di hari Minggu jam 10 pagi ada ibadah 2K buat kelas besar. Dan ibadahnya lewat Zoom juga. Jadi adik-adik minta linknya ke kakak wali kelas ya. Terus apa lagi nih Kak? Jangan lupa follow Instagramnya 2K ya. @kingskids_2K. Sekian ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.